Bagaimana jika dirimu terlahir berbeda dengan orang lain? Bagaimana jika dirimu terpaksa melihat dunia dengan bentuk yang berbeda, dengan wujud yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata? Dan bagaimana jika dirimu tidak meminta terlahir dengan kondisi seperti itu? Film yang akan saya ceritakan ini mungkin bisa menjadi refleksi untuk kita, agar menjadi manusia yang lebih baik dan lebih mensyukuri setiap hal yang kita miliki. Jadi begini ceritanya. Di suatu siang, nampak seorang pria tengah memandangi keindahan kota. Entah untuk apa kala itu. Pria ini juga menulis sebuah surat wasiat. Dengan tatapan kosong dan sayu, pria yang diketahui bernama Lee Chun-hee ini mungkin berniat untuk mengakhiri hidupnya. Hingga sampai seorang wanita paruh baya memanggil namanya. Bapak. Siapa? Ia adalah Chen, nenek dari Lee. Lee dari kecil selalu diasuh oleh sang nenek. Kedua orang tuanya selalu sibuk bekerja. Entah benar-benar bekerja atau sekedar menjauhkan diri dari anaknya. Hari itu adalah hari ulang tahun Lee. Tepat di umurnya yang ke-20, sang nenek membelikan kue tart favorit dan sebotol bir. Hal itu karena dari dulu, ulang tahun Lee tak pernah dirayakan. Entah karena alasan apa, ayah dan ibu Lee tak pernah ingin menganggap Lee ada. Karena itulah, hanya sang nenek yang peduli dan paham dengan hidup Lee. Sejak usianya 17 tahun, Lee sudah memohon izin untuk minum bir, namun tidak pernah diizinkan. Hingga sampai waktu itu, neneknya menjanjikan pada umur 20 tahun, Lee baru boleh meminumnya. Tapi sayang, ternyata badan Lee tak kuat menahan kerasnya minuman itu. Alhasil, sang ibu yang bernama Lu pun marah melihatnya. Diketahui, hubungan Chen dan anaknya juga tidak dekat. Lu dari dulu membenci sang ibu karena memaksa bahwa ibunya tak pernah bertanggung jawab atas hidup Lu selama ini. Tapi Chen menyangga, jika dirinya tak peduli, mana mungkin Chen mau mengurus Lee sampai hari ini. Dan di tengah kemelut itu, Lee pun hanya bisa meringkuk diam di dalam kamar, meratapi kucing peliharaannya yang telah mati. Seperti anak spesial lainnya, Lee juga punya kebiasaan khusus, yaitu tidur dalam koper sambil memeluk boneka tengkorak. Koper itu adalah simbol dari trauma besar yang pernah Lee alami sejak dulu. Dan tengkorak adalah simbol bahwa jiwa di dalam tubuh Lee telah mati sejak lama. Sebelum saya lanjut, apakah orang spesial seperti Lee boleh mempunyai sebuah mimpi? Atau setidaknya boleh melakukan hal layaknya orang normal? Karena sebenarnya Lee punya minat untuk menjadi seorang guru. Setiap minggunya, sang nenek membawa Lee ke sebuah kursus untuk mengajar cara menulis puisi. Namun seperti yang kalian lihat, semua orang malah menertawakannya. Neneknya sudah berkali-kali mengingatkan untuk berhenti. Namun, siapa yang bisa memendam asa dan mimpi seseorang jika dirinya sendiri sangat menginginkannya? Ada suatu hal yang bisa menghalangi sebuah mimpi, yaitu takdir.
Setelah beberapa kali mengajar kelas puisi, pemilik kursus merasa bahwa kinerja dari Lee kurang maksimal. Entah karena fisiknya atau dari wawasan. Tapi yang jelas, sang pemilik tak ingin memperpanjang Lee untuk mengajar di sini. Perlu kalian tahu, Chen adalah figur nenek yang sangat menyayangi cucunya. Ia akan melakukan segala hal demi kebahagiaan sang cucu. Dan apabila melihat cucunya menganggur seperti ini, yang bisa Chen lakukan hanya satu, yaitu memberinya sebuah kesibukan. Iya, menurut kabar, neneknya tergabung dalam sebuah grup musik lansia. Dan belum lama ini, salah satu anggotanya yang bermain drum atau kendang telah keluar. Melihat potensi tak terbatas dari cucunya, Chen yakin bahwa Lee bisa memenuhi ekspektasi. Namun Chen harus sadar diri, karena Lee lebih terlihat kesusahan ketimbang menikmati permainan. Sampai-sampai salah satu anggota grup menghina cucunya itu. Chen yang tak terima jika Lee dihina segera memulai pertengkaran. Di tengah keadaan yang kacau itu, tiba-tiba sebuah piring plastik jatuh di hadapan Lee. Dan entah karena pertama kali atau karena para sang wanita begitu menyita mata, Lee pun tak henti-hentinya tersenyum semenjak wanita itu datang. Di tengah hayalannya, sang ibu tiba-tiba datang dan berpamitan bahwa ia dan sang ayah akan pergi selama beberapa minggu untuk urusan kerja. Mendengar itu, Chen menjawab bahwa Lee akan aman bersamanya. Paginya, saat ikut sang nenek, Lee kembali dikejutkan dengan kemunculan gadis manis tempo hari. Belum sempat berkenalan, Paman Dai tiba-tiba datang dan bertanya, siapakah penabuh kendang baru yang telah menggantikannya. Sontak, seluruh orang memandangi Lee saat itu. Dengan penuh kesombongan, Paman Dai pun menghina fisik Lee yang tidak sempurna. Mana bisa orang sepertinya menabuh? Mungkin untuk berdiri saja ia kesusahan. Segera si gadis memberikan listrik dan bilang, jangan pernah diam saat dirimu dicaci dan dihina seperti ini. Lee pun kembali bertemu dengan gadis itu. Di sana mereka mulai berkenalan. Namanya Yaya. Ia adalah seorang yatim piatu yang sering berpindah rumah ke rumah lain. Yaya lalu bertanya, berapa umur Lee? Dengan malu-malu, Lee bilang bahwa belum lama ini, ia baru saja berulang tahun ke-20. Yaya sempat terkekeh dan bilang mana mungkin Lee setua itu. Karena Yaya sendiri kini masih berumur 17 tahun. Tapi apakah umur penting? Jelas tidak. Dan itulah yang Yaya ucapkan kepada Lee. Seraya berkata bahwa besok mereka harus bertemu lagi. Pertemuan Lee dengan Yaya bahkan hingga terbawa ke dalam mimpi. Di mimpi itu Lee hidup normal, tidak sakit, ataupun menyandang status spesial. Lee adalah laki-laki normal yang bisa berlari, berguling, dan bercanda tawa bersama Yaya. Kebahagiaan terasa begitu dalam di antara mereka berdua. Hingga sampai sinar matahari memaksa Lee untuk sadar dan menerima takdirnya. Paginya saat sarapan, entah dapat wejangan dari mana, Lee bilang kepada nenek bahwa ia ingin bekerja di sebuah kafe. Dan mulai sekarang, Lee ingin melakukan semua hal sendiri. Sang nenek pun terkejut dan menerka. Apakah ini karena gadis tempo hari? Dengan malu-malu, dia hanya bilang bahwa ia ingin bekerja seperti laki-laki yang lainnya. Melihat semangat cucunya yang menggebu-gebu, nenek masuk ke dalam kamar dan mengambilkan Lee sesuatu. Itu adalah sebuah ponsel. Mungkin hanya seri lama.
Namun setidaknya benda ini bisa memudahkan Li untuk menghubungi nenek ketika terjadi sesuatu. Li pun segera pergi menuju kafe yang akan ia lamar. Di sepanjang perjalanan, mata orang-orang nampak aneh dan risih melihat gelagat Li. Yang padahal, Li hanya ingin dianggap normal dan sama seperti mereka. Akhirnya Li pun sampai di kafe yang membuka lowongan kerja. Dia segera bertanya mengenai lowongan itu. Awalnya, bos kafe ini merasa tertegun. Ia bahkan sempat ragu dengan kondisi Li. Namun Li menegaskan bahwa dirinya adalah pria normal yang hanya mengidap penyakit, bukan kelainan. Sang bos menjelaskan, menjadi pelayan di kafe butuh ketahanan fisik serta mental. Selain itu, banyak hal yang harus dipahami dan juga dihafal. Mendengar itu, Li pun tak keberatan. Dan malah ia menunjukkan kepada bosnya bahwa dirinya memang sungguh-sungguh dengan pilihannya. 可以了。今天我给大家表演一个鲁中鲁家长期来说清蒸八宝猪江米两下子山猛云鱼清蒸还是嘛大南边来了个喇嘛要拿手里的塔嘛打了喇嘛一喇叭。其实我只想找个普通人。我是个记性很好的普通人。 Seusai Li uji coba di kafe, ia pun menelpon sang nenek untuk makan di sebuah warung. Di sana, sang nenek bertanya mengenai tes yang Li lakukan. Namun karena Li tak kunjung menjawab, neneknya pun hanya menerka bahwa sang cucu mungkin ditolak seperti biasanya. Ia pun menenangkan dan menyumpahi siapapun yang merendahkan cucunya ini. Tanpa sadar, Li tiba-tiba bertanya kepada nenek, bagaimana cara membuat akun bank? Karena kata bos, gajinya akan dibayar melalui itu. Singkat cerita, kini Li mulai menjalani hidupnya yang baru. Entah peribahasa ini sungguhan atau tidak. Yang jelas, sebuah cinta ternyata memang jadi sebuah kekuatan untuk seseorang bangkit di masa terpuruknya. Kini Li pun semakin rutin berlatih, berobat dan bahkan menjalani terapinya. Dengan mengejutkan, Li juga bekerja dengan baik selama di kafe. Yang tentu membuat pak bosnya ini bangga. Perlahan namun pasti, kini hidup Li menjadi lebih berwarna. Ia mulai dianggap seperti orang normal lainnya. Bukan lagi seorang pria dengan kekurangannya. Bukan lagi seorang manusia yang bisa diremehkan. Dan bukan lagi orang yang tidak memiliki tujuan. Namun, yang bangga dengan semua pencapaian Li saat ini, mungkin hanya sang nenek. Karena aslinya, ibu Li ingin anaknya belajar, agar setidaknya masa depan Li tidak suram. Sang ibu yang sedang pergi itu pun menelpon untuk melihat kondisi putranya. Buru-buru, sang nenek merapikan meja Li dan membuatnya terlihat sedang belajar. Hari itu, sang nenek mengadakan pesta di rumahnya. Ia mengundang beberapa orang dari grup musik, serta Yaya juga di sana. Pamanda yang tempo hari terkesan dengan performa Li seakan tak memberinya ruang untuk sendiri. Paman berulang kali menawarkan Li belajar, sebuah teknik memukul kendang andalannya. Tapi untungnya ada Yaya yang langsung mengalihkan Pamandai dan membawa Li ke dalam kamar. Di dalam kamar, Yaya tertarik dengan koleksi buku yang Li miliki. Li langsung menceritakan bahwa dirinya punya sebuah mimpi menjadi guru. Semua buku yang ada di rak adalah bukti bahwa setiap halaman dari buku itu telah menjadi saksi seberapa serius Li dalam mengejar mimpinya. Selain itu, Li sangat suka membuat puisi.
Dan ia juga telah menulis sebait yang ia tunjukkan kepada Yaya. Kalimat di dalam puisi itu berbunyi, bahwa kamu adalah sebuah bintang di antara lautan awan. Kau cerah, namun tak tergapaikan. Sedangkan aku hanya orang aneh yang berusaha melintasi sungai kehampaan. Yaya pun menanyakan, apa maksud dari puisi ini? Dengan tenang, Li menjelaskan. Sejak hadirnya Yaya, hidup Li telah berubah. Seakan gelap yang selalu menyelimuti telah jelas dengan cahaya terang yang Yaya bawa hari itu. Senyummu, tawamu, dan juga semangatmu telah membuatku lebih baik dari sebelumnya. Bahkan aku tak pernah takut melakukan banyak hal sekarang. Semua itu semata-mata hanya karena aku ingin menunjukkan bahwa diriku normal dan aku sudah jatuh cinta kepadamu. 你看清楚了，我也想别的事情。 Tiba-tiba sang ibu pulang tanpa neneknya dan Li ketahui. Ibunya bilang bahwa ia terpaksa meninggalkan pekerjaannya karena khawatir dengan kondisi Li. Ibunya seakan tak mau percaya kepada sang nenek untuk menjaganya. Ditambah apa yang telah nenek ajarkan kepada Li. Membawa pulang seorang gadis ke rumah dan berduaan dalam kamar. Nenek terus dan terus dicecar oleh sang ibu. Dan itu menyebabkan Li muak dan marah. Li berkata, apa yang telah ibu lakukan selama ini? Apakah ibu lebih banyak berkorban daripada nenek? Dan apakah ibu lebih memperhatikannya melebihi perhatian nenek? Ibu selalu meremehkan, merendahkan dan menganggap Li hanya sebagai anak yang sakit. Tidak lebih. Li tak pernah berkesempatan mencoba hal baru. Bahkan Li tak pernah memiliki kekuasaan untuk menentukan hidupnya sendiri. Apakah itu yang ibunya mau? Dan apakah ibu hanya ingin Li mendekam dan berdiam di dalam rumah, tanpa tahu bahwa dunia luar begitu luas dan bebas? Mendengar perkataan itu, ibunya bilang bahwa Li harus sadar diri. Ia sakit, ia terbatas dan ia tidak bisa melakukan apapun. Namun, siapa yang meminta Li lahir seperti ini? Siapa? Apakah Li menginginkan hidup seperti ini? Siapa yang dulu menginginkan Li lahir? Jika memang hidup Li tidak sepenting itu, bukankah lebih baik ibunya pergi dan mencari kehidupan baru? Ibunya pun segera pergi dari rumah. Menyusul itu, Li pun menyendiri di atap gedung dan meratapi nasibnya. Sang nenek perlahan menghampiri Li dan mencoba menenangkan cucunya. Dengan tatapan dalam, Li bertanya kepada sang nenek, apakah dirinya memang tidak boleh melangkah lebih jauh dari rumah? Jika iya, mungkin langkah paling jauhnya hanyalah terjatuh dari tempat ini. Nenek segera menyadarkan Li bahwa hidupnya lebih berharga dari semua hal. Nenek meyakinkan Li bahwa ia masih pantas hidup dan mendapatkan mimpinya. Dan jika semua orang memusuhimu, nenek berjanji akan selalu setia di sampingmu sampai kapanpun. Beberapa hari pun berlalu. Di saat Li ikut neneknya latihan musik, sebuah telepon dari rumah sakit memberitahu bahwa Li kini resmi menjadi seorang kakak. Hal itu jelas membuat Li terkejut. Ia tak pernah diberitahu akan kehamilan ibunya. Seakan Li tidak berhak tahu atau memang tidak penting. Namun apapun itu, Li tetap datang ke rumah sakit. Hanya demi melihat adik kecilnya. Namun reaksi yang ditunjukkan sang ibu benar-benar di luar dugaan. Ibunya melarang Li menyentuh bayinya. Seakan-akan Li bukanlah anaknya. Hati Li terasa remuk. Ia tahu bahwa dirinya terlahir buruk. Ia tahu bahwa semua orang di luar memandang Li berbeda. Namun kenapa?
kenapa sang ibu, orang yang melahirkannya ke dunia ini, sampai seperti ini kepada anaknya sendiri. Lagi-lagi, hanya sang nenek yang mau menemani dan memahami kondisi Lee saat ini. Nenek menjelaskan bahwa mereka tak pernah bermaksud menyembunyikan ini semua dari Lee. Ibu mungkin tak ingin Lee kepikiran dengan kondisinya dan tetap fokus dalam belajar. Oleh karenanya, nenek mati-matian menemani serta mengarahkan Lee ke hal-hal yang dirinya suka. Namun, apakah pantas Lee diperlakukan seperti ini? Ditambah lagi oleh seorang wanita yang telah melahirkannya ke dunia ini. Hari itu, kafe tempat dia bekerja sedang diliput oleh media. Nama kafe ini pun semakin naik karena si bos berani memperkerjakan pria seperti Lee. Tak hanya itu, Lee juga membuat terobosan baru di kafe ini, dengan sebuah makanan yang Lee buat memakai resepnya sendiri. Walau mungkin perlakuan sang ibu tak menyenangkan, Lee masih saja sayang kepadanya. Ia tak lupa membungkuskan 2 kotak makanan itu, agar ibunya bisa mencicipinya di rumah nanti. Namun, tiba-tiba Yaya datang menghampiri. Yaya meminta maaf karena telah melanggar batas saat berada di rumah Lee. Namun itu tak masalah, karena Yaya adalah orang spesial untuk Lee. Mereka berdua pun berkencan di sebuah museum. Desak demi desak kerumunan itu berulang kali membuat tangan Lee dan Yaya hampir bersentuhan. Oleh karenanya, Lee mulai berusaha untuk menggenggam tangan gadis idamannya. Hingga sampai belum usai cobaan yang Lee rasakan, kini seseorang yang telah mengubah hidupnya juga ikut menyakiti. Sepertinya Tuhan tak pernah mau hidup Lee bahagia. Dan seakan Tuhan benar-benar ingin Lee selalu menderita. Lee hanya bisa termenung. Cobaan apa lagi yang Tuhan siapkan di hidupnya? Dan di ujung hari, apa sebenarnya yang Tuhan inginkan selama ini? Sesampainya di rumah, dengan penuh harap, Lee memberikan makanan buatannya kepada sang ibu. Namun neneknya melarang. Bukan karena ibunya tidak suka. Namun di kondisi ini, sang ibu tidak boleh mengonsumsi makanan manis yang terlalu banyak. Karena hal itu dapat mempengaruhi kesehatan bahkan keselamatannya sendiri. Depresi dengan semua hal yang ia lakukan tak pernah berbuah manis. Lee pun memakan seluruh makanan yang ia bawa. Sendirian. Neneknya yang melihat itu segera mencegah Lee. Namun pikirannya yang telah berkecamuk membuat Lee tak berhenti memakan semuanya. Hingga dirinya tersedak dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Di momen itu, bayangan masa lalu Lee mulai terputar. Bayangan itu adalah saat Lee kecil sembunyi dalam koper. Ia pun menguping obrolan orang tuanya yang berkata, mereka telah menyesal melahirkan Lee. Tiba-tiba sebuah cahaya terang datang, dan itu langsung membuat Lee tersadar. Di sampingnya, sang ibu menangis meratapi semua. Tahu bahwa Lee mulai sadar. Di saat itulah ibunya langsung meminta maaf. Setelah semua hal terjadi, ternyata keberadaan Lee sangat penting di hidupnya. Semua perkataan bahwa Lee tak berharga hanyalah ungkapan kesal. Ibunya tak pernah membenci Lee. Bagi ibu, Lee adalah anaknya yang berharga. Dan ia tak ingin kehilangan Lee. Dengan dekapan erat dan derai air mata yang membasahi pipi mereka, ibu meminta maaf bahwa dirinya telah gagal menjadi seorang ibu. Ibunya meminta maaf karena selama ini selalu menyakiti anaknya.
Ibu tahu bahwa seluruh maaf yang ia ucapkan takkan sebanding dengan luka yang telah ia goreskan. Namun Li harus tahu, ibunya benar-benar tidak membencinya. Ibunya malah benar-benar menyayangi Li, bahkan melebihi hidupnya sendiri. Dan ibunya hanya ingin Li tumbuh dengan lebih baik dari dirinya sendiri. Tumbuh lebih baik dan bisa menemukan jalannya sendiri. Singkat cerita, Li telah sembuh dan diperbolehkan pulang. Malam itu, Li terbangun. Ia memutuskan untuk pergi ke atap dan kebetulan menemui sang nenek yang tengah menyendiri. Di sana Li menyapa wanita hangat yang selama ini selalu mendukungnya, tanpa mengenal perih dan tanpa mengenal henti. Melihat Li, neneknya selalu ingat ketika dirinya lahir. Tangis Li kala itu bagaikan nyanyian surga yang selama ini dinanti. Asalkan Li tahu, ibunya telah lama mendambakan seorang anak kala itu. Bertahun-tahun dirinya menunggu dan berusaha. Namun Tuhan kala itu belum juga memberi jawabannya. Hingga akhirnya, suara bayi kecil hari itu benar-benar memecah suasana haru di rumah sakit. Suara tangis yang selama ini dinanti. Dan itu adalah dirimu. Selain itu, nenek meminta maaf jika mungkin sikap keras sang ibu adalah ulahnya. Keluarganya dulu berantakan. Ibu Li terlahir tanpa seorang ayah. Dan untuk menghidupinya, sang nenek harus mempertaruhkan nyawa di luar sana. Berulang kali neneknya hampir mati dan berulang kali juga neneknya melampiaskan rasa sakit dunia luar kepada anaknya. Nenek menyesal dan terus menyesal. Dan jika Li bertanya mengapa sang nenek selalu ingin di samping Li, itu semua adalah penebusan dosa yang telah ia lakukan. Dan sebuah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Bahwa kini, nenek hanya ingin menebus kesalahannya. Dan memberikan hidup terbaik untuk anak dan cucunya. Sejak kejadian itu, sang ibu tak pernah lagi memaksakan keinginannya. Ia mulai sadar bahwa Li punya hak untuk menentukan hidupnya. Li pun mulai kembali terapi. Ia juga kembali berlatih dan juga belajar. Setelah apa yang ia dengar dari ibu, kini Li sadar bahwa tujuan sang ibu menekannya selama ini adalah demi kebaikannya. Li mulai belajar dan belajar agar dirinya bisa melanjutkan studi di masa depannya. Li juga semakin giat dalam bekerja, hingga sampai malam itu tiba. Bayangan Yaya kembali datang dalam mimpi. Di depannya, Li mengucap terima kasih. Terima kasih karena telah hadir di hidupnya. Li tak mungkin semangat untuk bekerja jika Yaya tak pernah hadir dan mengubahnya. Li mungkin tak pernah semangat dalam menjalani hidup jika Yaya tak pernah datang untuk menguatkannya. Walau kini mungkin dirimu pergi sebagai sebuah lara, tapi di hatiku, namamu akan selalu ada tempat khusus yang akan kuingat sampai kapanpun. Beberapa bulan telah terlewati. Malam itu sebelum tidur, sang nenek bilang bahwa ada kurir yang mengantarkan sebuah barang atas nama Li. Segera Li mencari barang itu hingga dirinya mendapat sebuah amplop. Li perlahan meraba barang itu. Dikeluarkannya secarik amplop dengan logo universitas di sampulnya. Dan tahukah kalian, usaha keras Li selama ini akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Bapak, 时代饶我了。请你准时于2023年8月。是。
Esok paginya, Lis keluarga bersiap untuk mengantarnya menuju tempat yang menjadi jawaban setelah banyak luka dan derita ia hadapi selama ini. Di tempat itu, sang rektor menyambut Lee dengan bangga. Tanpa dibedakan dengan mahasiswa lain, sang rektor bilang bahwa kisah Lee sangat menginspirasi. Kisah Lee menunjukkan kepada kita semua bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama. Semua manusia pantas dihargai dan dihormati dengan cara yang sama. Tidak ada manusia yang lebih berhak dibandingkan manusia yang lain. Dan semua hal itu telah ditunjukkan kepada dunia. Bahwa orang-orang seperti dirinya adalah orang biasa. Ia tidak spesial dan tidak mau dianggap spesial. Ia normal dan ia tidak mau dianggap tidak normal. Dan oleh karena itu, saat dipersilakan maju untuk menyampaikan pesan, Lee hanya berkata, "Terima kasih." Iya, Lee hanya mengucapkan itu seraya memandangi wajah kedua orang tuanya dan juga wajah sang nenek tercinta. Lee berjanji, dengan apa yang telah ia gapai saat ini, Lee akan hidup lebih baik dan akan selalu mencintai keluarganya. 关于幸福的意义里，也许你从今开始的。 Memang lahirnya kita di dunia ini mungkin bukan keinginan kita sendiri. Kita nggak pernah bisa meminta mau terlahir dari rahim siapa, terlahir seperti apa, dan memiliki hidup yang bagaimana. Namun katanya, setiap manusia sebelum lahir, selalu Tuhan tunjukkan jalur hidupnya. Itu berarti kita semua sudah memutuskan bahwa kita akan kuat dengan jalan hidup yang seperti ini. Tapi buat saya sendiri, ketika ngelihat orang-orang tua yang mungkin menghabiskan sisa hidupnya dalam kesengsaraan, yang mungkin terpaksa mengayuh sampah atau berjualan seadanya di jalan, terus melihat orang-orang berkebutuhan khusus yang terpaksa jadi pengamen lah, atau kerja serabutan lah, atau bahkan sampai disakitin karena dipandang bahwa mereka gak pantas mendapat sebuah hormat. Kadang ya, bukan kadang kali ya, seringnya saya ngerasa sedih. Kadang juga saya ngerasa kepukul melihat mereka yang orang-orang seperti itu berhak mendapatkan hormatnya. Mereka berhak mendapatkan apa yang mereka inginkan dan berhak mendapatkan hidup yang sama seperti kita. Saya, Bagong sama anak-anak yang lain coba nyari takjil yang sepi-sepi, terus kita beli di situ. Ya kita habisin lah. Kalau di luar bulan puasa biasanya satu hari dalam seminggu saya infak, nyumbang kemana atau bantu. Misalnya saya ngeliat ada yang jualan depan minimarket, apapun saya beli. Habis itu ya saya makan. Karena Tuhan sendiri berkata bahwa tiada manusia yang lebih baik di hadapannya selain dari kebaikannya. Saya Gogon beserta tim Serapik Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian semua yang sudah memencet tombol subscribe. Buat yang sudah memberikan komentar, memberikan like, dan juga yang sudah memencet tombol thanks ya. Karena apapun yang akan lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Dan saya pengen memberikan pesan kepada kalian, kalau kalian lagi ada banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Oke, jadi sekarang tarik nafas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.